Baik, selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Menteri Kelautan dan Perikanan yang hadir secara daring dan Ketua Yayasan Purikawan Ubud, sahabat saya, Anak Agung Ari Dwi Payana, seluruh pemangku adat dan tokoh agama yang pada pagi hari ini tidak dapat saya sebutkan satu persatu, para akademisi, perwakilan dari perguruan tinggi, dan tim peneliti di Nyoman Dharma Putra beserta tim, ada para senior saya juga, Pak Sidemen, Pak Wayan Ardika. Ini terima kasih sekali, undangannya satu kehormatan ya untuk bisa hadir. Sebetulnya ini tadi Bung Ari sudah bicara dari hulu ke hilir. Saya diundang di hulunya, tapi baru bisa datang di hilirnya. Ya, dimohon maaf sekali gitu. Tapi senang bisa berkumpul pada pagi hari ini. Dan dalam kesempatan ini saya ingin membagi beberapa pandangan ya, mengenai program ini dalam kaitannya dengan apa yang sedang dilakukan di Direktorat Jenderal Kebudayaan terkait dengan pemuliaan laut sebagai sumber kehidupan. Ya, ada program yang khusus menyangkut rempah. Ya, jadi kami punya program sejak tahun 2016 mengangkat kembali jalur rempah ya, yang pernah menjadi sumber kekuatan di Nusantara ini selama berabad-abad. Ya, selama berabad-abad. Dan sejak 2016 ini kita ada program namanya Jalur Rempah Nusantara. Dan di dalam program ini yang ditelusuri adalah tapak-tapak dari jalur pelayaran maritim kita di masa lalu. Jadi ketika Bung Ari menyebut ini ada pelabuhan kuno yang sedang diteliti di Desa Ketewel, ya inilah bagian dari jalur rempah atau jalur pelayaran maritim tersebut. Dan kalau misalnya kita sebut pelayaran maritim, maka sebetulnya kita bicara lebih dari sekedar sarana transportasi. Ya, ini bukan hanya urusan kapal. Ya, bukan hanya urusan teknologi, bagaimana mengarungi lautan yang begitu luas. Tetapi di dalam jalur rempah ini kita juga menemukan sebetulnya satu kebudayaan tersendiri. Karena di dalamnya ada pengetahuan, ada teknologi tradisional. Jangan lupa, orang tua kita, leluhur kita 1000 tahun lalu tidak punya patokan lain kecuali langit. Ya, kecuali kalau tangannya masuk ke air mereka bisa rasakan arusnya. Ya, mereka nggak punya alat-alat navigasi yang kita gunakan sekarang. Ya. Jadi kita berhadapan di sini di dalam jalur rempah dengan satu sistem pengetahuan yang luar biasa kompleks. Ya. Dan sebagian sistem ini diwariskan kepada generasi kemudian melalui bahasa, melalui kesenian, melalui ritual. Ya. Jadi sesungguhnya kalau bicara tentang jalur rempah ini sebetulnya itu ya kekayaan yang luar biasa. Dan kalau kita perhatikan dari waktu ke waktu, seiring dengan berkembangnya teknologi pelayaran itu berubah juga kesadaran mengenai ruang. Ya, kesadaran mengenai ruang. Di masa lalu ketika teknologi pelayaran masih sangat terbatas, jumlah pelabuhan itu sangat banyak. Pak Wayan Ardika bisa cerita panjang tentang Bali Utara, betapa banyaknya pelabuhan-pelabuhan mulai dari ratusan tahun yang lalu. Ya. Jadi bukan hanya baru, tetapi usianya sudah sangat panjang. Ya. Selama berabad-abad orang membangun pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pesisir itu dan menghubungkan satu sama lain. Kalau digambar dengan teknologi hari ini, maka kita akan melihat satu jaringan yang sangat kompleks. Ya, jaringan yang sangat kompleks. Dan itulah kesadaran ruang masyarakat pada saat itu. Sekarang tentu sudah sangat berubah. Berapa dari kita yang masih ingat pelabuhan-pelabuhan kuno itu? Berapa yang kemudian masih merasa ada hubungannya saya dengan teman-teman, saudara-saudara kita di pulau-pulau kecil yang lain? Sekarang karena kita kesadaran ruangnya itu dibentuk oleh pengalaman langsung naik pesawat, cepat dan seterusnya, maka yang kita dapat adalah bongkah-bongkah besar dan pasar. Ya, bicara Mataram, ibu kota provinsi. Ya, kalau anak sekarang disuruh menyebut
kabupaten kota saja sudah susah, apalagi kecamatan, apalagi desa, apalagi dusun. Ya, ini perubahan kesadaran ruang yang terjadi, dan tentu ada kerugian ya di sana yang kita derita. Dan upaya sekarang ini kami di kementerian merevitalisasi jalur rempah antara lain arahnya adalah itu. Jadi kita melihat ya bagaimana jalur rempah ini di dalam sejarah punya peranan yang sangat-sangat penting, ya, sangat-sangat besar. Tetapi kemudian di masa kurang lebih pada abad ke-17 mengalami kemunduran. Dan kita tahu bahwa kemunduran ini karena adanya kedatangan bangsa-bangsa Eropa dengan kolonialisme, ya, sehingga geografi yang dibentuk oleh pengalaman sejarah bersama selama berabad-abad juga mengalami perubahan yang besar. Mengapa VOC antara lain punya kebijakan melarang kita berlayar? Ya, kalau berlayar ditangkap, kapalnya dibakar. Ya, dan perlakuan seperti itu terus-menerus selama berdekade, selama beberapa abad, membuat kita menjadi menciut. Ya. Ada sastrawan besar Pramudia Anantatur menyebut proses ini sebagai arus balik. Semula kita yang pergi ke banyak tempat di dunia ini. Kalau kita belajar dari sejarah masyarakat kita, kira-kira 1000-2000 tahun yang lalu kita sampai ke Madagaskar. Ya. Orang Malagasy itu bahasanya sama seperti bahasa Banjar. Ya. Kenapa? Karena orang Melayu, orang yang berbahasa Melayu, berbahasa Austronesia sampai ke sana. Mereka sampai ke Polinesia di timur sana. Kalau perhatikan bahasanya itu sama. Dan itu saya kira adalah tanda ya, bahwa perubahan-perubahan yang terjadi ini memang sangat signifikan atau sangat penting kita pelajari untuk memahami keadaan kita sekarang dan juga membayangkan kita di masa mendatang. Dan itu adalah proyek saya kira yang sangat penting, dan saya sangat senang tadi melihat keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Gung Ari dan juga mengikuti dari media sosial laporan-laporan yang diberikan setiap waktu mengenai proyek ini yang saya kira memang punya peran nanti besar sekali ya, di dalam membangkitkan kembali kesadaran tentang pentingnya kita mewariskan atau melestarikan. Ya. Dan kalau bicara tentang pelestarian ini, tentu kita tidak berhenti pada hal-hal yang sifatnya fisik. Ya. Jadi ini bukan perkara hanya mencatatkan cagar budaya kita di kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya, bukan cuma sekedar menetapkan ini menjadi warisan budaya, tetapi juga melihat bagaimana hal-hal yang sifatnya tidak benda, ya, yang sifatnya intangible, yang sifatnya praktek-praktek sosial pemikiran terkait dengan warisan budaya itu. Itu tugas yang saya kira lebih penting, ya, dan harusnya mendapat tempat yang lebih besar ya sekarang ini. Nah, revitalisasi pengetahuan ini mungkin yang paling penting atau paling krusial gitu. Bukan hanya soal sejarahnya, ya, tetapi juga tentang jalur-jalur air. Ya, kalau bahasa Inggris mereka sebut waterways, dan kaitannya dengan jalur pangan, foodways. Karena ini seringkali bertemu, ya, jalur air bertemu dengan jalur pangan yang berkait kelindang dengan jalur pengetahuannya. Ya. Dan ada banyak jalur pengetahuan ini, ada yang bersifat lokal, regional maupun internasional, dan juga mengenai rempah, lingkungan alam, masyarakat. Ya. Dan kenapa sistem pengetahuan ini penting? Itu tidak lain karena adanya sistem nilai di dalamnya. Ada sistem sosial di dalamnya. Ada sistem sosial, ekonomi, politik yang usianya sudah lama sekali. Ya, saya tidak perlu menggarami laut dalam kesempatan ini untuk mengatakan bahwa Subak di Bali ini adalah wujud dari itu yang sangat-sangat penting. Ya, dan teruji. Ya, kenapa dia sebagai sistem dianggap penting? Karena dia teruji lebih dari 1000 tahun. Ya, bisa menghidupi kecukupan pangan, mengatur tatanan di dalam masyarakat terkait dengan ritual dan seterusnya menjadi satu kesatuan yang luar biasa kompleks. Ya, dan itu saya kira
adalah modal yang sangat besar kalau kita mengenal itu dengan baik. Dan kita bayangkan, sekarang ada upaya pemuliaan kembali seluruh pengetahuan ini, kita mempelajari dengan baik sistem subak ini. Bayangkan kalau di masa mendatang, subak-subak yang lain yang ada di seluruh Nusantara ini mendapat perlakuan yang sama. Ya. Sistem pengetahuan lokal tentang ekosistem yang sangat spesifik, apakah itu rawa. Kita di negeri dengan ekosistem termasuk yang paling banyak di dunia, sekitar 50 ekosistem yang kita punya. Ya, dari laut, rawa, gunung, sungai, danau, dan seterusnya. Kalau setiap ekosistem dengan keunikan budayanya dipelajari, didokumentasi seperti yang dilakukan dalam kesempatan ini, kita sedang menatap satu kekayaan yang saya kira tidak ada bandingannya di dunia. Indonesia tahun 2005 ditetapkan sebagai biocultural diversity yang tertinggi di dunia ini. Ya, kombinasi antara keanekaragaman hayati dengan keanekaragaman budaya. Dan ini adalah sumber kekuatan yang luar biasa. Kami mulai berpikir tentang jalur rempah antara lain dipicu dari fakta-fakta ini yang kita lihat, yang kita temukan dari para peneliti. Ya, bahwa ini sesungguhnya adalah kekuatan yang luar biasa. Dan saya keliling ke banyak tempat di Indonesia, melihat khususnya mengenai pengelolaan air, itu tradisinya memang luar biasa. Di Jombang, baru-baru ini ditemukan satu petirtaan, ya, kira-kira dari abad 10-11, ya. Dan itu satu petirtaan yang cukup besar, ya. Dan selama ini, selama berpuluh-puluh tahun masyarakat nggak sadar bahwa sebetulnya ada petirtaan. Buat mereka cuma terlihat seperti kubangan empang biasa. Setelah digali ke dalam, ya, di kedalaman sekitar 3 meter, mereka menemukan petirtaan itu. Ya, masih lengkap dengan Garuda, dengan semua perangkat-perangkatnya yang ada. Minus pengetahuannya. Ya. Jadi cagar budayanya selamat, fisiknya selamat, tapi pengetahuannya tidak. Bayangan saya ke depan mungkin, kita bisa kolaborasi untuk temuan-temuan seperti ini. Mereka yang sekarang masih menghidupi dan mengerti betul tentang sistem pengairan seperti ini bisa membagi pengetahuannya kepada teman-teman di sana. Ya. Sehingga nanti pelan-pelan bayangan, ya, kita memiliki satu jaringan, ya, kompleks praktek-praktek yang luar biasa ini, ya, yang tujuannya tidak lain untuk memuliakan alam, dan pada akhirnya juga berbicara tentang kesejahteraan, gitu. Karena sumber kesejahteraan ya, selama berabad-abad ya, sudah terbukti dengan sistem subak di Bali. Ya. Kalau di laut kita ada sasi di Maluku dan Papua, larangan orang untuk mengambil ikan pada waktu tertentu. Nelayan tradisional punya kalender, mereka tahu kapan ikan datang, kapan ikan pergi. Ya, kalau ambil terlalu banyak maka ada ancaman menjadi punah dan seterusnya. Dan pengetahuan seperti ini diwariskan dari generasi ke generasi dalam berbagai bentuk, tidak selalu dalam bentuk pidato, tidak dalam bentuk buku, tapi dalam bentuk tarian, dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk tradisi lisan. Ya, jadi ini yang saya kira perlu kita cermati, bahwa kalau berbicara mengenai pemuliaan warisan budaya, dia sebetulnya satu gugus pengetahuan praktek artefak, ya, yang menyatu. Dan ini mungkin adalah pendekatan yang paling penting yang kita gunakan, ya, ketika ingin melakukan pelestarian dari warisan budaya kita. Baik, sekarang arah ke depannya seperti apa? Ya, bagi saya mengambil contoh subak. Subak bagi saya itu sistem informasi, satu sistem sosial, satu organisasi sosial, ya. Dan ini yang kadang-kadang mungkin, ya, bagi sebagian hanya melihat subak secara fisik, ya, atau melihat prakteknya, ya. Tapi kalau kita perhatikan dengan betul, apa sih yang dilakukan dengan subak? Di subak itu mengatur, ya, membagi informasi kapan tanam, ya, membagi airnya sehingga nanti kemudian mengurus hama di masa lalu, ya. Jadi sebetulnya dia adalah satu sistem informasi yang sangat kompleks. Ya. Saya suka bilang, kalau misalnya diperhatikan dengan baik, subak itu artificial intelligence
1000 tahun sebelum istilah itu muncul. Ya. Dan syarat bagi artificial intelligence yang namanya Subak ini ya adalah kebersamaan. Dan itu kuncinya. Dia membentuk satu sistem. Ya, makanya saya bilang dia adalah sistem informasi. Satu organisasi sosial yang juga sekaligus merupakan sistem informasi. Dan luar biasa karena kita tahu bertahan begitu lama, ya sampai kemudian ya semua kita di sini tahu ceritanya tahun 60-an, 70-an masuk revolusi hijau, ada pemaksaan untuk penggunaan bedih yang tidak sesuai dengan konteks dan seterusnya dan seterusnya. Ya, bagian itu kita mengerti sejarahnya. Jadi kalau sekarang kita kembalikan, saya kira mulai dengan menyadari kembali gitu ya bahwa kita sedang berusaha merevitalisasi satu sistem pengetahuan, satu sistem informasi yang bekerja efektif di masa lalu. Apakah kita bisa kembali ke masa lalu? Mungkin jawabannya tidak. Keadaan sudah jauh berubah. Ya. Lantas bagaimana? Ya. Di sini saya kira kunci yang saya mau sampaikan dalam kesempatan ini. Kunci yang paling penting adalah berpijak pada tradisi yang sudah teruji oleh waktu, oleh zaman, dikombinasi dengan sains dan teknologi untuk melihat masa depan. Itu kuncinya. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Subak, ya tentu ritual-ritual dan kalau buat saya di Bali saya sangat ingin melihat Subak efektif kembali. Ya, itu saya nggak punya mimpi lain. Itu mimpi saya dengan bentuknya yang seperti diwariskan dari generasi ke generasi kepada kita sekarang. Mungkin dengan sedikit modifikasi teknologi sehingga bisa menghadapi tantangan hama dan seterusnya. Bagaimana mengembalikan tanah yang sudah cukup lama dirusak oleh pupuk dan seterusnya. Ya, tetapi prinsipnya saya kira masih sangat-sangat kuat. Nah, jadi tugas terpenting kalau bagi saya sekarang ini adalah pelindungannya terlebih dulu. Mendokumentasi dengan baik, mengerti seluruh tapak-tapak, dan saya senang sekali Gung Ari mengurut dari hulu sampai ke hilir gitu sehingga kita kenal betul. Di samping itu tentu praktek-prakteknya, pengetahuannya, ritualnya, cerita-cerita dan seterusnya. Ini adalah bagian dari satu kesatuan. Dia harus dilindungi dalam pengertian dicatat dengan baik. Setelah itu kita bisa berbicara, berdiskusi bagaimana mengembangkan dan memanfaatkannya ke depan. Ya. Dari sini saya mungkin bawa satu nama yang Bapak Ibu sebagian dari kita kenal, Stephen Lansing, ya, yang melakukan penelitian di Subak ini cukup lama. Dan yang menarik sebetulnya, dia memperlihatkan bahwa Subak ini adalah yang dia sebut kompleks adaptive system. Satu sistem yang memungkinkan orang beradaptasi dari waktu ke waktu yang sangat-sangat kompleks. Ya, kita yang melakukan, yang terlibat di dalam Subak mungkin tidak menyadari bahwa kita ini bagian dari satu sistem yang kompleks. Tapi orang dari luar membaca, melihat, ini loh sesungguhnya yang dilakukan. Bagi banyak dari kita ya kita ikut di dalam ritual sudah menubuh istilahnya ya, kita tidak lagi bertanya secara kritis kenapa harus melakukan ini, itu dia bagian dari pola hidup yang dibentuk dari waktu ke waktu. Tetapi sesungguhnya kalau kita perhatikan secara akademik ini satu sistem yang luar biasa, satu adaptif sistem gitu yang sangat kompleks. Dan saya kira dengan bantuan sains dan teknologi kita akan mampu bukan hanya di Bali, ya, mengelola berbagai macam ekosistem yang punya potensi serupa. Dan jumlahnya tidak sedikit di Indonesia. Kebetulan saya punya, posisi saya sekarang ini sebagai Dirjen Kebudayaan mengharuskan saya untuk keliling melihat praktek-praktek yang tersebar di mana-mana. Ya. Dan itu real, nyata. Satu kekuatan yang memang ada. Keadaannya bervariasi. Ada yang ritualnya jalan, kuat, organisasi sosialnya, ada yang sekarang tengah mengalami kemunduran karena modernisasi dan seterusnya. Tapi dia ada di dalam dinamika itu. Dan itu saya kira adalah bekal kita. Ya. Dan semangatnya sederhana saja. Kalau 1000 tahun yang lalu orang bisa membuat satu sistem yang begitu kompleks untuk mengurus satu wilayah yang begitu besar dengan segala macam aspek kehidupannya. Sekarang kita dengan bantuan sains, teknologi, komputer apa sih yang kita tidak punya, masa kita nggak bisa? Ya. Dan itu adalah misi, ya, misi kita semua. Gitu. Tantangan kita sekarang adalah mempelajari adaptive system ini ya, seperti yang dilakukan oleh
oleh Yayasan Puri Kawan Ubud, ya, mempelajari sistem-sistem ini dan kemudian mengembangkannya sesuai dengan tujuan nasionalnya. Ya. Dan paling penting melihat saling hubungan di antara sistem ini nantinya. Jadi saya senang ketika sampai ke hilir nih, kita belum tahu cerita lanjutannya Gue Ngari ya. Dari sini nanti sebenarnya hubungannya kemana dan bagaimana interaksi yang terjadi di antara sistem-sistem tersebut. Nah, penutup. Sebagai penutup, semua yang saya sampaikan ini saat ini sedang terjadi di dunia usaha kita. Ya, transformasi ini. Jadi kalau selama ini kita membangun dengan program yang ditetapkan dari pusat, ya bikin pertanian di sana sini, situasi lokalnya kadang-kadang tidak diperhatikan. Ini adalah pengalaman Subak yang paling berharga ketika satu program nasional masuk ke dalam konteks lokal, tidak memahami konteks lokalnya. Ini yang sebenarnya adalah landasan kekuatan yang luar biasa besar, kemudian malah terancam. Ya, dan itu terjadi di banyak tempat. Nah sekarang harus berubah. Ya, dan transformasi seperti ini sedang terjadi di kita ini. Ya, kebetulan dalam perjalanan ke sini, saya nonton serial di Netflix, judulnya Playlist. Ya, Playlist ini kisah tentang Spotify. Sebuah platform digital, kalau Bapak Ibu nanti bisa main Google itu, coba cari Spotify, isinya musik Bali yang dimainkan sama teman-teman ini, ya, hampir lengkap di dalam Spotify itu. Ya. Spotify ini mengubah cara kekayaan intelektual, warisan musik kita ini dikelola. Sekarang orang bisa mengakses dari mana saja. Ya. Dan dia mengubah ya, bagaimana caranya musik itu kemudian disebarluaskan. Analoginya kalau di kita, sekarang kita masih membangun dengan pola yang dapat anggaran dari atas, dijalankan, ada hasilnya syukur, kalau nggak ada hasilnya ya perbaiki, ya terus aja dari waktu ke waktu. Ya. Sementara sebetulnya kita sekarang ini sudah dalam posisi, ya mungkin menghubungkan yang kecil-kecil yang tersebar di mana-mana itu di dalam satu kesatuan yang kompleks. Ya. Buat semua orang yang mengerti komputer itu komputasi yang sangat sederhana, sama sekali bukan sesuatu yang rumit. Ya. Bekalnya kita punya dari pengalaman 1000 tahun. Ya. Jadi dengan kata lain segalanya sudah tersedia. Pengetahuannya tersedia, pengalaman historisnya ada, teknologinya ada, tinggal sekarang soal kemauan. Apakah kita akan melangkah ke arah itu atau tidak? Nah ini sebagai penutup yang paling akhir. Pertanyaan ini ya bukan satu pertanyaan filosofis. Bukan tentang apakah kita mau mengarah kemana, ya, apakah lebih baik begini atau lebih baik begitu. Kita sekarang, menurut laporan yang terakhir dari Human Development Report yang dikeluarkan oleh UNDP, satu laporan pembangunan manusia, dunia ini menghadapi 3 tantangan besar. 1, perubahan yang terjadi pada bumi kita secara sangat-sangat fundamental dalam 20 tahun terakhir ini. Ya, Pak Menteri kita ini pergi ke COP27, ya, antara lain untuk membahas persoalan-persoalan yang genting ini genting sekali. Ya, saya kira apa yang terjadi di Jembrana baru-baru ini, ya, banjir besar, cuaca ekstrim, hujan yang sangat-sangat menyulitkan adalah wujud nyata dari ini semua. Belum berbicara tentang air laut yang sekarang semakin naik. Ya. Jadi perubahan yang terjadi pada bumi kita ini adalah kondisi yang tidak dapat ditolak, tidak dapat dihindari. Kedua, satu transformasi sosial yang berlangsung sangat cepat. Ini saya kira kita semua yang ada di ruangan ini merasakan problem generasi. Anak-anak kita yang berusia 20-an punya cara berpikir yang sangat-sangat berbeda, ya, dengan orang tuanya. Ya. Pengalamannya juga sangat berbeda. Ya. Teknologi informasi untuk teman-teman muda itu adalah bagian, dia lahir dengan itu. Sebagian dari kita nggak lahir dengan itu. Ya. Dan gap itu sangat terasa sekarang ini. Ini adalah satu masa, kita hidup di satu masa di mana kesenjangan itu diciptakan oleh transformasi sosial yang begitu besar. Dan itu nggak ada urusan kaya miskin. Orang kaya sama repotnya menghadapi anak-anaknya dengan orang yang kurang berada, sama aja.
Ya, jadi ada problem yang sangat serius. Ketiga, polarisasi sosial. Perang di Ukraina adalah wujud yang paling konkret, ya. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan di dunia ini sekarang ada 16 konflik bersenjata perang yang aktif. Semuanya bikin repot. Ya, sudah rencanakan macam-macam, tiba-tiba datang perang seperti itu, harga gas naik, ya. Akibatnya pada gandum, akibatnya kemudian pada pangan. Sekarang dunia sudah terhubung, jadi kita tidak bisa lagi, ya, berpikir bahwa kita akan selamat sendiri. Itu pesan yang paling penting dari laporan pembangunan manusia 2021-2022. Nah, pembicaraan tadi, ya, saya kira juga bermuara kepada apa yang kemudian bisa kita kontribusikan. Bagaimana pemikiran kita ini mengenai penelitian yang sebenarnya sangat kecil mengenai satu pelabuhan kuno punya relevansi untuk isu yang sangat besar. Jelas punya. Mengapa? COP27 yang akan dihadiri oleh Pak Menteri, ya, adalah kelanjutan dari COP26 di Scotland, Glasgow. Sebelum ke sini saya juga mengikuti laporan, ya, mengenai apa yang terjadi di Glasgow. Harapannya untuk membuat satu mekanisme yang efektif secara global gak besar. Ya. Sehingga apa? Sehingga kembali kepada mereka yang langsung berhadapan dengan ria itu di lapangan, ya kita ini yang ada di tingkat lokal. Jadi jawaban terhadap persoalan-persoalan global yang diuraikan di dalam laporan pembangunan manusia itu sesungguhnya berada di tingkat lokal kita ini. Konsolidasi, ya, dengan pemahaman mengenai keadaan dunia, bersandar pada praktek-praktek baik yang ini ada dalam masyarakat, didukung dengan sains dan teknologi sehingga bisa memberikan solusi yang tepat adalah jalan keluar hari ini. Dan saya senang, saya bangga, saya bisa hadir dalam satu acara yang sedang merintis perjalanan kita ke arah itu. Terima kasih sekali. Dan terima kasih sekali lagi diberi kehormatan untuk menyampaikan berbagi pandangan dalam kesempatan ini. Saya tutup dengan Parma Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.